Apa sih AMD Stormy? Yuk kita cari tahu sama aku. Nah, kembali lagi di segmen Heksa Belajar bersama Mas Ben. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau ngulik tentang AMD Stormy ya teman-teman. Nah, bagi kalian nih yang belum tahu apa tuh AMD Stormy ya. Nah, AMD Stormy ini tuh fitur sebenarnya nggak baru-baru amat sih, udah lama dari tahun kemarin yang diberikan AMD ke penggunanya ya, ke pecintanya, terutama pengguna Ryzen 2nd generation dengan motherboard chipset 400 series ya. Karena bagi kalian yang menggunakan Ryzen tapi masih menggunakan chipset lama, itu tuh AMD Stormy belum bisa dipakai ya, alias harus membayar lisensinya seperti itu. Tapi kalau kalian mempunyai board dengan chipset 400 series, itu free kan. AMD Stormy merupakan gabungan dari dua teknologi teman-teman, yaitu tier storage teknologi serta memory caching. Nah, teknologi tersebut memungkinkan kita memanfaatkan storage SSD sama storage hard disk konvensional. Menggabungkan kedua storage itu memberikan kita sebuah benefit yang luar biasa, yaitu kapasitas yang besar menggunakan sebuah hard disk tadi dan kecepatan yang sangat kencang menggunakan sebuah SSD. Nah, intinya AMD Stormy itu menggabungkan dua storage ini menjadi satu dan mengambil benefit masing-masing, yaitu kapasitas besar dan kencang. Nah, AMD Stormy itu cocok banget buat kalian semua ya, terutama bagi kalian para gamers, terus profesional render kayak gitu, yang hobinya ngeload program yang sangat berat ataupun pas ngegame loadingnya lama kayak gitu tuh cocok banget. AMD Stormy itu bakal membantu banget. Oke, nanti aku kasih lihat pengujiannya detail pokoknya, dari benchmark sintetis sampai real life. Cara kerja dari AMD Stormy ini teman-teman. Oke. Nah, kita lihat bagian dari AMD Stormy. Lihat nih, yang bagian kanan ini sebuah sistem komputer yang tanpa menggunakan AMD Stormy. Terus yang bagian kiri itu tuh menggunakan AMD Stormy teman-teman. Di sini perbedaannya, saat kalian mengaktifkan AMD Stormy itu tuh prosesor kalian akan mendeteksi antara SSD, hard disk, dan RAM itu satu kesatuan storage ya, satu kesatuan storage. Karena AMD Stormy menggabungkan tiga komponen tersebut teman-teman, kayak gitu, brandnya kayak gitu tuh. Nah, untuk spesifikasi pengujian kita kali ini aku menggunakan dua storage ya teman-teman. Nah, untuk SSD aku pakai Samsung Evo M2 860 256 GB ya teman-teman. Untuk hard disk aku pakai hard disk WD 1 TB ya. Kemudian untuk prosesor aku pakai Ryzen 7 2700. Untuk motherboard aku pakai Asus ROG Crosshair 7. Nah, untuk RAM Corsair Vengeance Pro RGB LED DDR4 3200 MHz. Power supply Corsair RM850X. Nah, sistem pengujianku itu aja ya. Nah, berikutnya aku kasih cara tutorial gimana cara membuat Stormy aktif. Oke? Yang pertama kalian download dulu ya aplikasinya. Kalau enggak, ntar di deskripsi bawah aku sertakan linknya. Oke? Yang nggak punya kuota, langsung main ke rumahku, copy aja, calling aku ya. Terutama cewek. Cowok moh. Nah, setelah kalian download tadi, install ya, tinggal di next terus finish, ntar ada shortcutnya di depan. Nah, untuk tutorialnya, langkah-langkahnya, kalian buka aplikasi AMD Stormy yang udah diinstal tadi, lalu pilih Create Bootable Stormy. Nah, disitu terdeteksi ya SSD sama hard disk kalian yang kalian pakai tadi.
Terus pilih DRAM cache-nya 2 GB itu di enable ya teman-teman, karena DRAM cache-nya di sini mentok cuma 2 GB. Oke, itu udah lebih dari cukup kok. Lanjut create. Nah, tunggu hingga creating tier-nya full. Oke. Setelah full, AMD Stormy storage kalian sudah jadi teman-teman dan aktif. Nah, itu tadi udah aktif ya. Kalau kalian nggak percaya, kalian tinggal pilih yang di bagian remove Stormy tadi. Di situ tuh, tapi jangan di remove ya. Di situ ntar ada list bahwa ada Stormy yang udah aktif kayak gitu. Jadi itu udah terbuat tiernya kayak gitu sih. Cukup simpel teman-teman. Iya, itu udah aktif, kalian bisa close, langsung di restart, tuh bakal kerasa bedanya. Nah, untuk pengujiannya aku menggunakan benchmark sintetik Crystal Dismark. Oke, yang read ya, yang read aja. Terus relive-nya di sini aku tes booting OS, terus load game, kemudian tes copy file 10 GB. Yuk, kita langsung lihat hasil pengujiannya. Boom. Nah, benchmark sintetis. Di sini aku pakai Crystal Dismark ya. Terlihat di sini saat menggunakan Stormy itu peningkatannya cukup signifikan ya. Megabyte per second-nya lumayan gede. Lanjut ke relive test booting. Nah, untuk tes booting ada yang unik nih teman-teman. Itu tuh saat Stormy aktif malah bootnya agak lebih lama ya, 51 detik nih teman-teman. Daripada konvensional tuh 43 detik. Nah, kita lanjut ke loading game PUBG. Nah, saat ngeload game PUBG itu tuh lebih cepet ternyata teman-teman. Bisa dilihat nih hasilnya. Terus CSGO sama hasilnya lebih cepat. Kemudian GTA 5 itu juga lebih cepat ya. Biasanya boot kedua itu lebih kenceng daripada boot pertama. Boot pertama itu kayak ngeload file-filenya gitu, tapi nge-caching kayak gitu. Terus load Adobe Premiere Pro ya teman-teman. Ini biasa yang tukang edit-edit kayak Oscar gitu rupane. Nah, kapok weh ngedit rupa udah gini. Nah, itu menggunakan Stormy lebih cepat ya teman-teman, terutama saat boot kedua. Itu efisien banget waktunya kayak gitu. Nah, lanjut ke relive test copy file men. Yang pertama aku mau copy file 10 GB video, ini video filmku. Nah, ini lumayan cepat ya, ternyata filenya menggunakan Stormy kayak gitu, dari SSD ke hard disk maupun hard disk ke SSD kayak gitu, lebih cepat. Nah, yang kedua kita copy file 10 GB dengan berbagai ekstensi ya, dengan macam-macam ekstensi tapi banyak banget. Ini biasanya lebih lama kayak gitu. Nah, terlihat di sini menggunakan AMD Stormy ternyata jauh lebih cepat, teman-teman. Nah, melihat tutorial sama hasil pengujian Stormy tadi, teman-teman, ternyata AMD Stormy ini sangat bermanfaat banget ya. Udah gratis, tinggal pakai, memanfaatkan hardware yang udah ada, itu waduh mantep banget. Kita tuh kayak upgrade SSD dengan kapasitas besar. Padahal cuma memanfaatkan harddisk yang nganggur, teman-teman. Harddisk yang biasanya cuma numpang nyolok SATA, cuma tempat nge-save program. Intinya cocok banget buat sobat miskin semua yang ada di dunia ya. Cocok ini. Biasanya sing mau modal-modal gratisan ini cocok. Iya sih. Cuma yang cukup disayangkan dari fitur ini yaitu chipset 300 nggak bisa pakai. Cuma kalau kalian punya duit, beli aja lisensi programnya bagi yang menggunakan chipset 300. Kalau aku sih mending upgrade motherboard sekalian. Udah dapat gratisan, motherboardnya juga naik gitu, naik seri kayak gitu. Udahlah, usah bohong. Nah, buat kalian yang masih bingung, terus yang mungkin punya pertanyaan yang ganjel, yuk diskusi di bawah, komen di bawah. Nanti aku usahakan langsung tak bales, oke? Sekian buat video kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Support terus fixatekno.com. Ojo bosen-bosen sama aku aja nggak pernah bosen buat karya terus buat kalian semua tentunya. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye. Itu lo mau like kering favorit. Wah, iya enak iki pom hijau iki seger.
Ger. Lih, ora di skip toh? Hah? Iklan loh iki. Popmi. Aku cinta Popmi.